Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keselamatan, baik itu di dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini, untuk yang kedua kalinya, saya akan membuatkan anggaran keuangan bulanan untuk salah satu teman kita yang merequestnya di Instagram. Baik, kita langsung aja membuat anggarannya ya teman-teman. Oh ya, di sini juga sekalian saya mau menjawab beberapa pertanyaan di Instagram karena banyak sekali yang belum kejawab gitu ya teman-teman terkait konten. Di luar sana banyak sekali teman-teman yang mau belajar konten karena memang status kita sebagai istri yang banyak mengerjakan aktivitas di rumah, apalagi yang punya anak kecil gitu ya, yang sulit mungkin untuk bekerja keluar rumah, memang alangkah baiknya pilihan kita adalah membuat konten atau jadi konten creator gitu ya. Nah, untuk membuat menjadi konten creator itu memang tidak terlalu sulit sih menurut saya. Yang penting ada keinginan dan mau belajar. Itu aja sih modalnya ya teman-teman. Nah, terlepas dari modal atau materi yang harus disiapkan hanya handphone aja. Sekarang kan handphone udah bisa kita gunakan untuk modal dan juga tripod yang mungkin murah-murah aja gitu ya teman-teman. Terus juga ada pertanyaan seputar voice over yang banyak ditanyakan, Umalia kalau bikin voice over itu pakai script atau tidak gitu ya. Tidak sama sekali ya teman-teman, makanya saya banyak AE-nya gitu. Karena memang tidak ada persiapan skrip ataupun, menulis dulu gitu ya. Mungkin bagi sebagian yang ingin rapi dan juga kata-katanya tidak banyak berpikir dulu itu, sebaiknya dibuat, skrip dulu itu juga nggak masalah. Tapi karena saya yang kesibukannya memang sibuk banget gitu kan, selain dari ngajar, terus juga ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya seputar kajian dan juga aktivitas sama teman-teman kajian gitu ya. Jadi kayaknya nggak sempet untuk mempersiapkan konten itu dengan maksimal membuat skrip dulu dan lain-lain. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Terus ada juga pertanyaan kayak gini. Apa sih penyemangat Ummah katanya yang memang selalu update gitu untuk Reels dan juga TikTok. YouTube memang jarang sih, tapi tidak terlalu lama juga ya, sekitar seminggu sekali lah ya. Gimana caranya supaya semangat? Kalau saya jujur lebih kepada komitmen ya teman-teman. Setelah kita membuat komitmen untuk menjadi content creator, maka ya konsekuensinya harus mau meluangkan waktu, gitu aja sih. Oke, ini udah saya buatkan kembali ke videonya ya teman-teman. Yang pertama kita buat saving terlebih dahulu. Nah, untuk income-nya tadi sudah ditulis sebesar 3 juta rupiah, kondisi satu anak dan dua dewasa, lalu mengontrak. Nah, untuk savingnya saya buat 300.000 aja ya teman-teman. Tidak terlalu besar karena kebutuhan lainnya juga membutuhkan biaya. Kemudian ada dana darurat 200.000 rupiah dengan total untuk tabungan dan dana darurat adalah 500.000 rupiah. Penting sekali kita buat anggaran dana darurat ya teman-teman, sebab dana darurat ini bisa memenuhi atau menutupi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya kita membutuhkan biaya untuk motor, beli ban mungkin, atau sakit, ya naudzubillah ya, kita nggak berharap itu, tapi yang namanya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, jadi kita siaga aja untuk hal-hal yang di luar dugaan gitu. Nah, kita langsung masuk ke kebutuhan atau living ya teman-teman. Setelah kita membuat savingnya tadi antara tabungan wajib dan juga dana darurat. Oh ya, untuk tabungan wajib ini sifatnya untuk dana hari tua atau untuk modal atau apa gitu ke depannya, kan kita harus punya simpanan juga. Nah, di sini langsung aja kita ke kebutuhannya ya teman-teman. Yang pertama, di sini langsung kita buat anggaran untuk yang kewajiban dulu, yaitu kontrakan sebesar 500.000 rupiah. Jadi mbaknya ini masih mengontrak dengan nominal 500.000, sedangkan SPP anak ada 100.000 rupiah.
Terus biaya bulanan sebesar Rp200.000. Nah, ini yang untuk bulanan masih bisa kita atur dan kita geser ya angkanya, teman-teman. Lanjut ke anggaran lauk pauk atau food, ada Rp700.000. Nah, yang Rp700.000 ini per minggunya Rp150.000. Kemudian di minggu kelima Rp100.000 ya teman-teman. Untuk dana beras Rp100.000, ada bensin Rp150.000. Kemudian air dan gas Rp100.000, ada listrik Rp200.000, dana sosial Rp100.000, ada jajan anak Rp200.000, skincare Rp50.000, ada jaga-jaga Rp100.000. Total keseluruhan adalah Rp2.500.000 ya teman-teman. Nah, untuk selain dari kontrakan dan SPP anak, ini masih bisa kita mainkan ya teman-teman. Apabila ingin lebih hemat, maka di dana bulanan dan lauk pauk bisa diatur ya. Kemudian untuk beras juga ini udah diskusi sama mbaknya, memang Rp100.000 cukup. Untuk bensin ini tergantung dari aktivitas kita juga. Nah, ada dana sosial, fungsinya untuk hal-hal yang misalnya untuk sumbangan-sumbangan gitu ya, atau nengok orang sakit, ngasih hadiah yang lahiran gitu ya. Adapun jajan anak, ini karena anaknya udah masuk SD, kemungkinan ada dana uang saku gitu, dan ini juga masih bisa dihematkan. Skincare ini penting ya, dan dana jaga-jaga 100.000 untuk hal-hal yang di luar dugaan gitu, atau untuk menutupi anggaran yang minus gitu. Oke, itu mungkin yang bisa saya buatkan, anggaran Rp3.000.000 dengan kontrakan Rp500.000 ya, kondisi 2 dewasa dan 1 anak kecil. Ini hanya sekedar perkiraan ya teman-teman, sedangkan yang menjalaninya sendiri kan teman-teman, jadi bisa disesuaikan dengan kehidupan masing-masing. Oke, semoga bisa bermanfaat dan next saya akan buatkan lagi anggaran-anggaran berikutnya untuk teman-teman yang memang membutuhkan solusi. Walaupun istri berada di rumah dengan mengurus anak kecil, ini potensi bisa untuk mencari dana tambahan atau uang sampingan. Bisa join Shopee affiliate atau TikTok affiliate atau menjadi konten kreator gitu ya. Banyak hal dan banyak cara, yang penting ada niat dan usaha serta minta sama Allah untuk dimudahkan. Pasti Allah kasih jalan, apalagi niatnya kita baik, lurus gitu ya untuk membantu suami kita. Baik, saya pamit ya. Assalamualaikum. Bye bye.